Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Kakanda Kiai Haji Nusron Wahid, Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mantan Ketua Umum PB PMII yang diawali dengan LK1 di HMI dan melanjutkan sampai dengan LK2. Mari berdiri dan beri tepuk tangan untuk beliau. Kanda Nusron, malam ini kami hanya ingin bilang, rumah ini masih rumah Kanda. Rumah lama ini tidak pernah melupakan anaknya. Karena itu jangan tidak ditengok rumah ini. Siapa tahu sudah ada perubahan di sana sini. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Kanda Ahmad Rija Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, mantan Presidium Majelis Nasional Kahmi periode 2017-2022. Saya hanya presidium yang melanjutkan kepemimpinan beliau. Sesama orang Banjar yang sampai sekarang belum berani mengaku sejati-jatinya orang Banjar. Hidup saya, Bu Gubernur, hanya mengikuti langkah Bang Rija Patria. Beliau jadi anggota DPR satu periode sebelum saya, periode berikutnya saya ikuti jadi anggota DPR. Waktu jadi anggota DPR, beliau jadi wakil ketua Komisi 2, periode berikutnya saya jadi ketua Komisi 2 DPR RI. Beliau jadi Presidium Kahmi Nasional, periode berikutnya saya juga jadi Presidium Kahmi Nasional. Yang belum saya ikuti 2. Beliau sudah pernah jadi wakil gubernur dan jadi wakil menteri. Keduanya saya belum ada rezeki ke sana. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita idolakan Ibu Gubernur Maluku Utara. Silakan berdiri, Bu. Ibu Selly, mari berdiri semua, kita beri tepuk tangan kepada Bu Selly. Silakan duduk. Tadi pagi waktu saya membuka acara ini, Ibu Selly Coanda, hampir 90% dari audiens dan umat kami ini protes kepada saya. Kenapa Gubernur Maluku Utara tidak hadir dalam pembukaan rapat koordinasi regional tadi pagi? Saya bilang, Ibu Gubernur hadir nanti malam. Yang kedua, alasannya Ibu Gubernur masih memilih warna hijab apa yang paling cocok dipakai. Ternyata saking bingungnya Ibu Gubernur mau pakai hijab putih, kuning atau biru, akhirnya memutuskan tidak pakai hijab. Ibu, hijab menurut pandangan kami itu bukan pakaian, tapi soal sopan santun adab yang sehari-hari sudah Ibu lakukan. Terima kasih Ibu Gubernur. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, penjabat Gubernur Papua Kakanda Agus Fatoni. Silakan berdiri Kakanda Agus Fatoni. Yang sehari-hari adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Salah seorang dirjen yang mengutak-atik DAU, DAK, dana bagi hasil dan seterusnya. Sehari-hari mitra kerja saya. Makanya kalau sampai tidak datang ke acara ini, bisa jadi setelah jadi PJ Gubernur, jadi Widya Iswara di Kementerian. Karena hadir, kita doakan semoga beliau karirnya terus menanjak. Bang Agus Fatoni bukan alumni HMI karena alumni STPDN. Tetapi dengan hadirnya di sini, mau tidak mau beliau harus menjadi alumni HMI.
Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kakanda Muhammad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat. Berdiri Kanda. Alumni HMI Cabang Jayapura. Sementara adalah pejabat politik tertinggi alumni HMI di Indonesia Timur, khususnya di Papua dan Maluku. Kalau mau menyaingi, tunggu Pilkada 2029-2030. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para kepala daerah, bupati, wali kota se-Maluku Utara yang hadir pada kesempatan hari ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah Maluku Utara, silakan berdiri. Kanda Hasbi Yusuf, sekaligus Sekretaris Wilayah Kahmi Maluku Utara. Saya bilang Bu Gubernur, kalau acara ini sukses, Hasbi Yusuf lah yang perlu kita berikan ucapan selamat. Tapi kalau tidak sukses, kepada Hasbi Yusuf juga kita alamatkan ketidaksuksesan. Kakanda Nusron, 4 minggu yang lalu saya kunjungan kerja resmi Komisi 2 DPR RI ke Maluku Utara. Saya disambut resmi di bandara oleh Ibu Gubernur beserta Forkopimda. Di luar bandara, di luar ruang VIP ada Bang Hasbi Yusuf dan kawan-kawan MW Kahmi Maluku Utara. Yang saya bingung, mereka menyalami saya dengan hangat tapi tidak mau salaman dengan Ibu Gubernur. Tepuk tangan dulu. Pak Wali Kota Ternate. Setelah kunjungan malamnya saya datangin MUI kami. Saya kasih tausiah dan marah-marah. Saya bilang Islam yang diajarkan oleh HMI dan kami itu bukan Islam yang keras, yang mengedepankan permusuhan. Islam yang diajarkan oleh HMI dan kami itu adalah Islam wasotan, yang penuh dengan kedamaian, cinta kasih dan kelembutan. Akhirnya Bang Hasbi Yusuf dan kawan-kawan agak melankolis sedikit. Dan saya kira buah dari melankolis dan islahnya Bang Hasbi Yusuf dengan Bu Gubernur adalah suksesnya acara kita pada malam hari. Kalau soal yang lain-lain, izin saya tidak buka di podium ini. Yang saya hormati dan muliakan tuan rumah Presidium Majelis Wilayah Kahmi Maluku Utara, Koordinator Presidium beserta seluruh Presidium dan seluruh majelis-majelis daerah Kahmi se-Maluku Utara. Yang saya hormati Kakanda Ayunda, Majelis Wilayah, Majelis Daerah dari 6 provinsi di Papua dan Maluku serta Maluku Utara serta 41 kabupaten kota se-Papua, Maluku dan Maluku Utara yang berhadir di kota Ternate pada malam hari. Rekan-rekan Majelis Nasional Kahmi, Kanda Samsul Komar, Kanda Sekjen beserta seluruh rombongan SC dan OC yang saya hormati dan muliakan. Pertama-tama tentu kita patut berbangga karena sepanjang sejarah yang saya ingat berkahmi, saya berkahmi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun ini berarti lebih kurang 20 tahun. Kita belum pernah memberikan ruang dan penghormatan yang tinggi kepada daerah untuk menjadi tuan rumah acara-acara nasional seperti hari ini. Kita juga bersyukur telah mencetak sejarah bahwa inilah kali pertama kami melakukan pertemuan pada tingkat regional di 5 titik yang akan kami selenggarakan di seluruh Indonesia dalam 4 bulan ke depan. Kami melakukan ini, Kanda Nusron, yang pertama adalah kami ingin memberi ruang kepada semua majelis daerah dan majelis wilayah bisa menyampaikan apa yang mereka alami, apa yang sedang mereka lakukan, dan apa yang mereka keluhkan kepada Majelis Nasional. Majelis Nasional ibarat negara pemerintahan pusat, tidak boleh hanya melihat Indonesia dari Jakarta. Majelis Nasional harus mampu melihat Indonesia dari unit-unit terkecilnya. Dan karena itu Bu Gubernur,
Pertemuan regional ini dimulai dari timur Indonesia, sebagaimana matahari terbit dari timur. Tadi mulai siang sampai dengan lepas maghrib, semua majelis wilayah, majelis daerah sudah memberikan pandangan dan pikirannya. Majelis Nasional sudah mencatat, laporan singkat sudah disampaikan kepada saya. Selama ini bahkan di forum Munas Kahmi sekalipun, majelis daerah, majelis wilayah tidak punya ruang untuk berbicara dan bercerita. Ini persis Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri keluhan para gubernur, bupati dan wali kota. Kalau diundang ke Jakarta, judulnya rapat koordinasi. Dalam prakteknya para gubernur, bupati, wali kota duduk manis di depan, yang ngomong para menteri. Setelah itu tidak ada ruang dialog. Yang bisa memberikan ruang dialog ini tadi contohnya tadi siang adalah Menteri ATR BPN. Mau datang ke provinsi-provinsi, membuat rapat koordinasi, mendengar gubernur, bupati, wali kotanya. Kenapa Menteri ATR BPN agak berbeda dengan menteri yang lain menggunakan rakor yang tidak diundang semua ke Jakarta? Jawabannya satu, karena pernah ikut LK1 dan LK2 hari. Itu alasan pertama kenapa pertemuan regional ini digelar. Setelah hari ini, nanti tanggal 6 dan 7 September kami akan ke Batam membuat pertemuan regional se-Sumatera. Kemudian disusul bulan Oktober ke Makassar, pertemuan regional MW-MD kami se-Sulawesi. Tanggal 8, 9, 10 November kami akan menggelar pertemuan regional se-Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, serta perayaan HUT Puncak Kahmi di ibu kota Nusantara. Orang boleh berdebat kapan ibu kota negara pindah ke IKN. Sebelum perdebatan semakin meruncing, Kahmi ingin memulai tradisi memuliakan IKN. Karena koordinator presidiumnya adalah Ketua Komisi 2 DPR RI. Kalau ke IKN, semua rusun ASN dibuka gratis. Kalau tidak APBN Otorita IKN, tidak kita tanda tangan. Otorita IKN ini di bawah Komisi 2 DPR RI. Terakhir nanti kami akan membuat pertemuan regional se-Jawa pada bulan Desember bertempat di Surabaya. Yang kedua, pertemuan regional ini mengusung tema konsolidasi Kahmi untuk Indonesia. Tema ini menjadi relevan karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hampir 1 tahun, dan karena itu Kahmi tidak boleh hanya menjadi penonton. Kahmi sudah harus mulai bergerak pada tataran yang tidak hanya konseptual dan diskusi yang selama ini menjadi keahlian Kahmi, tetapi pada tataran yang lebih praktis dan amalia. Tadi Pak Menteri membisikkan kepada saya, kalau setiap kabupaten kota di mana ada majelis daerah Kahmi itu bisa bikin satu yayasan, dan kemudian setiap yayasan punya sekolah-sekolah yang dikelola oleh para alumni HMI dengan ciri khas sekolah umum, modern, tapi dengan sentuhan nilai-nilai keislaman yang moderat. Itu kira-kira jauh lebih berharga dan lebih menjadi legacy kita kalau kita lakukan. Dari atas podium ini saya perintahkan kepada Majelis Wilayah Maluku Utara untuk menjadi pilot project amanah dari Menteri ATR BPN ini. Bang Hasbi paling kencang teriaknya. Nanti kalau nggak ada tanah, menghadap ke Bu Gubernur. Walaupun nggak mau salaman nggak apa-apa, begini salamannya nggak apa-apa. Agar ini menjadi legacy bersama Bu Gubernur. Dan saya berharap dengan itu keberadaan Kahmi bisa dilihat secara konkret. Pak Wali Kota, urusan sekretariat MW nanti kita bicarakan ngopi-ngopi. Sekretariat MW kami ini dipinjamin oleh Pemko, Bu. Letaknya di tengah kota Ternate. Pak Wali Kota mungkin punya pikiran ingin melakukan beautifikasi terhadap kawasan itu. Nggak apa-apa Pak kalau mau dibeautifikasi, nanti kita ngobrol dengan Ibu Gubernur, kira-kira MW yang lebih bagus kita taruh di mana.
Ini hanya soal diskusi aja yang kurang. Niat Pak Wali Kota baik, ingin memperbaiki kawasan. Orang-orang kami anggap penggusuran. Ini kan beda angle. Dan ini bahaya kalau diteruskan. Padahal saya bilang wali kota itu adalah abang saya. Solawatnya dengan saya sama. Penutupnya dengan Gus Nusron sama. Jadi apalagi yang harus membedakan kita dengan wali kota? Walaupun beliau juga alumni STPDN, karena datang malam ini dia juga alumni HMI. Tema konsolidasi kami untuk Indonesia ini kalau kita buat tahun 2025 itu temanya strategis. Tapi kalau kita bikin tema ini pada tahun 2028-2029, tema ini dianggap sangat politis. Dan karena itu urusan internal, itu biarlah urusan saya selama menjadi koordinator presidium. Nanti yang urusan politis, biar koordinator presidium yang jelang pemilu yang melakukannya. Saya tidak mencari panggung politik di Kahmi. Saya ber-HMI dan ber-Kahmi, Ibu Gubernur, karena sejarah dan balas budi. Saya ini berasal dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi. Almarhum abah saya namanya Muhammad Karsayuda. Kami berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Jarak dari ibu kota kabupaten kami Barabai dengan Banjarmasin 170 km. Almarhum abah saya alumni Pondok Pesantren Ibnul Amin, Pamangkih. Satu pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan, pondok pesantren NU tertua di Kalimantan Selatan. Tahun 74 beliau menamatkan pendidikan pesantren lalu minta izin ke kakek saya. Kakek saya itu pekerjaannya pesuruh SD. Pesuruh SD itu kalau dibagi fungsinya sekarang dua. Yang pertama menjadi OB, tukang bikinkan makan minum bagi dewan guru, sekaligus bersih-bersih ruangan. Yang kedua kalau malam menjadi security. Anaknya 10 orang, punya sawah kurang dari 1 hektar, sehingga pekerjaan yang lain adalah petani penggarap. Bapak saya anak keempat. Bapak saya minta izin mau kuliah ke Banjarmasin. Kakek saya bilang saya izinkan, saya doakan, tapi saya tidak punya uang untuk mengkuliahkan kamu. Kamu silakan bawa sepedamu yang buruk itu, yang jelek itu ke Banjarmasin. Saya cuma bisa menyumbang sedikit beras. Berasnya dibawakan, ditaruh di belakang sepeda, diikat. Di atas beras itu ditaruhlah pakaian, di bawahnya ijazah. Naik sepeda dari Barabai ke Banjarmasin waktu itu 1 hari, karena jaraknya 170 km. Di Banjarmasin karena tidak punya uang, hanya punya beras, sepeda itu dijual oleh almarhum abah saya. Uangnya sebagian dipakai untuk merental atau menyewa becak. Bapak saya menjadi tukang becak. Beras tadi disimpan di jok becak, ijazah ditaruh di bawah becak. 10 hari bapak saya jadi tukang becak, tidur di becak, sholat pun gak bisa jauh dari becak karena takut becak sewaan ini hilang. Hari ke-11 pagi-pagi beliau membawa ibu-ibu dari Pasar Pandu Banjarmasin. Saya ingat betul sejarah hidup ini. Ibu-ibu itu bilang, kamu masih muda kok jadi tukang becak. Kamu dari mana? Dari Barabai. Loh kok jadi tukang becak? Orang Barabai biasanya ke Banjarmasin ini kalau nggak jadi buruh bangunan, jadi buruh tani. Saya melakukan ini Bu untuk ngumpulin duit, nanti kalau uangnya cukup saya mau daftar kuliah. Loh emang kamu sekolah? Saya sekolah Bu. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di becak ini. Kok tinggal di becak? Nggak punya tempat tinggal? Nggak Bu, nggak punya uang. Kalau saya tinggal di masjid, takutnya becaknya dicuri orang, saya nanti bermasalah harus bayar becak, karena ini cuma nyewa. Ya udah ikut saya. Ikutlah ibu itu bilang di depan rumah saya ada asrama mahasiswa. Nanti kalau kamu saya titipkan di sana, kamu tinggal gratis. Di sana orang banyak nyumbang beras, nyumbang ikan asin. Kamu bisa hidup di sana. Ternyata yang dibilang asrama mahasiswa itu adalah sekretariat HMI cabang Banjarmasin.
Akhirnya bapak saya Muhammad Karsayuda yang miskin ini tinggallah di HMI cabang Banjarmasin dengan status belum menjadi mahasiswa. Mencucikan pakaian para senior, bikinkan makan para senior, bersih-bersih cabang. Atas kebaikan para senior didaftarkan di Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Lambat laun berkarir jadi ketua umum HMI cabang Banjarmasin 7778. Jadi ketua umum Batko HMI Kalimantan 7880. Jadi pegawai negeri sipil. Hidupnya jauh lebih baik. Menikah dengan ibu saya, akhirnya punya anak saya. Kalau tidak diselamatkan oleh HMI, Rifki Karsayuda ini bukan ketua Komisi 2 DPRD. Rifki Karsayuda ini secara analitis paling tinggi anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena hanya anak petani miskin di kampung. Karena itu, Kakanda Menteri, Kakanda Wakil Menteri, saya berbuat apa yang saya bisa untuk HMI dan kami. Saya menjadi Ketua Umum Kahmi Kota Banjarmasin di usia 28 tahun. Lebih muda saya dibanding Ketua Umum PB pada saat itu. Saya menjadi Ketua Umum Kahmi Kalimantan Selatan, Koordinator Presidium Kahmi Kalimantan Selatan di usia 32 tahun. Saya adalah generasi baru dalam Kahmi. Di presidium yang 9 orang ini pun, saya adalah presidium termuda yang ada saat ini. Itu kenapa saya menggelar pertemuan regional. Karena saya memulai HMI ini secara kultural dan memulainya dari bawah. Saya membina Kahmi pada saat saya menjadi pegawai negeri sipil golongan 3B sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Gaji saya waktu itu Bu Sherly 1.250.000. Begitu awal bulan tanggal 1 terima amplop coklat 1.250.000. Belum saya sampai ke rumah, di depan parkiran sudah ditunggu oleh Ketua Umum HMI cabang Banjarmasin. Dimintain duit Bu, karena sebagai ketua alumni kewajiban saya memastikan mata air pengkaderan tidak pernah kering. Percuma katanya jadi alumni, jabatannya menteri, wakil gubernur, bupati, wali kota, anggota DPD, ketua Komisi 2, kalau mata air pengkaderannya kering. Yang anak-anak cabang tidak tepuk tangan, proposal kita tolak semua. Kira-kira itulah kenapa kami menghadirkan forum-forum seperti ini. Dan yang terpenting, forum ini adalah forum silaturahmi kita bersama, baik di internal maupun di eksternal. Saya senang Bu Sherly tadi mengingatkan kepada saya, besok pagi Pak Ketua jangan lupa kita jalan sehat. Bayangkan, Bu Sherly jauh lebih bersemangat dibanding Korpres urusan jalan sehat bersama kami. Itu artinya kebersamaan kita dengan elemen internal dan eksternal harus kita rawat. Tidak mungkin kami memiliki peran penting dalam berbagai hal kalau kita tidak punya hubungan baik dan solid dengan internal dan eksternal. Ibu Sherly, secara khusus saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Pertemuan ini tidak mungkin terlaksana tanpa kebaikan hati dari Bu Sherly. Saya telepon panitia lokal bagaimana kesiapan. Di tempat lain kesiapan 90%. Di Maluku Utara kesiapan 120%. Saya tanya, kok bisa 120%? Iya, Ibu Gubernur belum kita minta bantu, dia sudah bantu. Wah, karena itu kita tepuk tangan lagi untuk Bu Gubernur. Belum lagi Menteri Nusron sudah bisik-bisik kepada saya, Adinda jangan bikin malu Kanda, kalau ada kurang-kurang kasih tahu Kanda. Tahu begini dulu saya marah sama senior-senior zaman Bang Nusron. Kenapa kok nggak dipeluk erat biar jangan ke PMII gitu, biar aja di HMI gitu. Siapa tahu kita bisa jadikan ketua umum
PBHMI pada saat itu. Sehingga kebanggaan kita kan bertambah-tambah dengan Bang Nusron. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun cuma LK2, sumbangsinya kadang-kadang melebihi koordinator presidium. Kalau di Ternate Kanda kekurangannya nggak banyak, di daerah lain mungkin yang akan agak banyak. Selanjutnya terakhir, saya berharap sepulangnya Kakanda Yunda sekalian ke daerah masing-masing, setelah pertemuan regional ini, mari bangun soliditas kita sesama keluarga besar HMI. Saya menjadi anggota DPR ini baru 2 periode. Periode lalu bersama Bu Reska, saya juga duduk pertama di Komisi 5, kemudian pindah ke Komisi 2. Pada saat kami misalnya melakukan fit and proper terhadap KPU dan Bawaslu pusat, nanti KPU pusat memproper Bawaslu provinsi, Bang Riza ya, sebelumnya Bang Riza juga melakukan yang sama ke kabupaten. Itu nanti friksi-friksi di keluarga besar tuh makin nampak. Yang menjelekkan kandidat itu bukan orang lain, antar kita sendiri menjelekkan. Hanya berebut menjadi komisioner KPU dan Bawaslu. Saya tidak mau lagi lihat itu. Mari kita kompak, bina kekompakan. Atur ritme pengkaderan dan kealumnian. Yang udah kelamaan jadi penyelenggara, jangan di situ-situ terus. Bikin yayasan, mengabdi, bikin bisnis, kerja yang benar, agar kita punya kemanfaatan yang lebih baik ke depan. Saya juga berharap dari timur ini akan muncul alumni dan kader-kader terbaik yang akan bisa menghiasi pembangunan di daerahnya masing-masing, di regional, bahkan di tingkat nasional. Ketua umumnya Bang Nusron, Kakanda Bahlil Lahadalia adalah salah satu contoh kader HMI dari timur Indonesia yang sukses di Belantika Nasional. Itulah yang bisa saya sampaikan, karena sejak tadi pagi seluruh peserta ini hanya ingin menyaksikan sambutan, ucapan selamat datang, dan sedikit sentuhan batin dari Ibu Gubernur. Karena itu Bu Gubernur, apapun itu, mohon izin setelah saya Ibu Gubernur sampaikan itu di depan ini. Setuju ya? Karena kalau saya kelamaan pasti mereka ngantuk. Kalau Bang Nusron nanti kasih orasi kebangsaan, pasti 2 isinya. Yang pertama bicara romantika masa lalu dan kritik terhadap aktivis yang miskin. Yang kedua, bagaimana kita bisa keluar bersama dari jurang kemiskinan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Koordinator Presidium Majelis Nasional KHMI yang telah berkenan memberikan sambutan pengantar pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, Kanda Yunda yang kami hormati. Selanjutnya kita akan ikuti